Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, pada hari ke-22 insyaallah nanti malam 23 ada saat yang sangat kita harapkan kehadirannya, yaitu turunnya Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat lain kecuali untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang tidak diberikan umur panjang oleh Allah. Beda dengan umat-umat terdahulu, ada yang umurnya lebih dari 1000 tahun, ada yang umurnya 950 tahun, rata-rata di atas 300 tahun. Sementara kita umur umat Nabi Muhammad ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70 saja. Itu pun dalam usia itu udah banyak penyakit yang kita alamin. Ya, kalau enggak diabetes, kolesterol, asam urat, asam lambung, GERD dan segala macamnya. Ya, tapi alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Malamnya kita hidupkan dengan ibadah-ibadah sunat, yaitu tarawih, baca Quran, berzikir dan lain-lain sebagainya, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan harapan kita jangan sampai kita tercatat sebagai orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Bayangkan bagaimana dahsyatnya doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi. Kira-kira ini doa pasti diijabah enggak? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi orang-orang yang celaka. Raghima anfu rajulin, dalam bahasa hadisnya begitu. Hancur hidungnya. Jadi kalau orang hidungnya udah rusak, berarti semua udah rusak. Ya, maka dikatakan dasar nggak punya hidung, artinya nggak punya malu, nggak bisa merasa. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, itu mimbar
orang-orang dulu masjidnya itu ada tangganya, ya, minimal 3 tangga. Setiap Nabi melangkah naik ke satu tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, Nabi selalu mengatakan amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga juga mengatakan amin. Sahabat yang duduk di depan terheran-heran kepada Nabi, kok tidak ada yang berdoa, tapi Nabi mengaminkan. Akhirnya ada sahabat yang berani bertanya, ya Rasulullah, aku dan teman-teman yang lain memperhatikan ketika engkau naik ke atas tangga, tangga pertama engkau mengatakan amin, tangga kedua engkau mengatakan amin, tangga ketiga engkau katakan amin. Emang ada apa ya Rasulullah? Siapa yang berdoa? Maka Nabi mengatakan, sungguh kalian tidak melihat apa yang aku lihat. Kalian tidak bisa mendengar apa yang aku dengar. Tadi ketika aku naik menapaki tangga pertama, malaikat Jibril bicara begini, cilakalah orang yang ngalamin Ramadan tapi nggak dapat ampunan Allah. Bulan Ramadan, bulan yang ampunan Allah, maghfirah Allah itu diobral. Tapi ada orang masuk bulan Ramadan nggak kunjung dosanya dia nggak diampuni oleh Allah. Ini makanya orang yang celaka, orang yang rugi. Ini Ramadan yang dikatakan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Tapi kok ada orang yang dosanya nggak diampuni oleh Allah? Rugi apa enggak? Ditambah rugi lagi yang doain cilaka malaikat Jibril yang aminkan Nabi. Itu lebih celaka lagi. Kan banyak orang-orang yang nggak bisa membedakan Ramadan atau nggak Ramadan. Siang-siang masih berani ngerokok di depan orang lagi, ya, minum, ngopi, bahkan ngeledek, ngopi, ya, ngeledek, nggak punya malu. Sama manusia nggak malu, sama Allah kagak malu. Ya kalau mau makan nyumpet lah, ya, walaupun di warung makan tuh kadang-kadang banyak kakinya doang, orangnya kagak. Ya, kenapa? Kelihatan itu kakinya nggak gantung, kaki mulu yang pada banyak, mukanya nggak kelihatan. Kaki siapa itu? Ya, itu masih mendingan lah. Takut dilihat orang, malu dilihat orang. Tapi ada orang sengaja ngajak seolah-olah nantangin ngerokok. Apa lo ngeliatin gua? Rokok gua, ngerokok mulut gua. Lo mau apa? Tuh, ada orang nantang begitu, ya. Nah di bulan Ramadan aja dosanya nggak diampunin, apalagi di bulan lain. Jangan sampai terjadi kepada kita. Masih ada sisa waktu 1 minggu, ya, masih ada sisa waktu 1 minggu yang kita harapkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, duduk di rumah atau di masjid atau di musola, pegang tasbih, berzikir sama Allah. Ini nungguin malam Lailatul Qadar di perempatan, gelar tikar, ngapain? Main gaple. Ditanya ngapain nunggu Lailatul Qadar? Ya bukan Lailatul Qadar tapi Lailatul Qadar. Kenapa? Nggak mungkin malaikat Jibril dan malaikat Roh datang nemuin orang yang tidak mau memuliakan Lailatul Qadar. Sementara ulama-ulama dulu kalau mengharapkan malam Lailatul Qadar dari mulai malam 21, ya, diupayakan pakai baju yang paling bagus, ya,
masjid-masjid dirapiin, disemprot minyak wangi. Makanya alhamdulillah ya, ini baju belum pernah dikeluarin sorbannya baru dikeluarin menyambut Lailatul Qadar. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Ini Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Kemudian dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar tuh malaikat Jibril dengan malaikat Ruh tuh. Tanazzalul malaikatu warruh. Ada yang mengatakan ar-ruh itu malaikat Jibril. Tapi dalam kitab Nurul Dzalam fi Syarhi Aqidatil Awam dikatakan oleh Imam Syarbini bahwa tanazzalul malaikatu warruh, ar-ruh di sini adalah satu jenis malaikat. Malaikat ini satu malaikat punya kepala 1000. Masing-masing kepala punya muka 1000. Masing-masing muka punya mulut 1000. Masing-masing mulut punya lisan 1000. 1000 kali 1000 kali 1000 kali 1000, 1 triliun. Masing-masing lidah, masing-masing lisan, malaikat roh bertasbih kepada Allah dengan bahasa yang berbeda. Itu yang tasbihnya Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh. Siapa yang baca tasbih itu sama juga dia memuliakan ikutin tasbih yang dibaca oleh malaikat roh. Ya, yang lisannya ada 1 triliun lisan. Jangan digambarin, jangan dibayangin. Kecil-kecil banget lisannya. Dah kagak. Namanya lisan. Ya. Kayak apa tuh gedenya tuh malaikat? Itu turun pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu aytatanazalul malaikatu. Itu malaikat silih berganti tuh, gantian turun naik tuh malaikat. Ngapain? Mau nemuin orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar. Nah, kesempatan kita malam 23 antar malam ganjil. Mudah-mudahan kita tarawih dengan khatam Quran. Harapan kita bisa diberikan Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah lebih baik khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan alias 83 tahun lebih. Ya. Jadi rugi sekali, cilaka orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini yang pertama. Doanya malaikat Jibril yang diaminkan nama Nabi. Yang kedua, pada tangga yang kedua, Nabi juga mengaminkan apa? Cilaka seorang anak yang masih ngalamin orang tuanya tapi tidak bisa masuk surga. Ya. Orang tua ini, ibu bapak kita adalah sumber pahala. Jadi kalau ada orang yang ngalamin masa kehidupan orang tuanya tapi tidak bisa mendapatkan berkah, tidak bisa mendapatkan tiket ke surga, cilaka orang itu. Ya. Kalau kita mau diridhoi oleh Allah, cari keridhaan orang tua. Jangan coba-coba nyakitin hati orang tua, maka Allah pun murka. Ridallah fi ridal walidain. Hadis riwayat Tirmidzi daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Maka sayangin. Ya maklum kadang-kadang kalau udah tua, udah di atas 50, apalagi udah 60,
bawelnya masya Allah, cerewetnya, ya bawaannya kita salah mulu. Sebagai anak bawaannya salah mulu. Tinggal di rumah kita, udah dikasih makan, piringnya belum dipindahin, dicerita sama tetangga, gue tinggal di sini nggak diurusin katanya, nggak pernah dikasih makan, padahal piringnya aja belum dipindahin. Doh, ya dimaklumin. Kenapa? Udah mulai rada-rada pikun. Ya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali tuh orang tua yang udah tua, apa dua-duanya tua, apa salah satunya masih hidup, ya. Kadang-kadang begitu nguji kesabaran kita sebagai anak. Diuji kita, sabar apa enggak ngerawatin orang tua. Jadi sekali kita bilang, Bapak cerewet. Jangan sekali-kali ngomong wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomonglah yang baik-baik dengan bahasa yang lembut. Kenapa? Jangan sampai melukai hati orang tua kita. Cilaka orang yang ngalamin kehidupan orang tuanya tapi nggak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Cilaka. Mau jadi raja, jadikan orang tua kita raja, maka kita jadi raja insya Allah. Kalau kita mau berkah, layanin apa kebutuhan orang tua sebelum diminta. Kadang-kadang salahnya kita datang ke orang tua lagi sakit baru kita bawain buah. Ya, lagi sakit bawain buah. Kira-kira orang tua kita dibawain buah lagi sakit dimakan nggak? Agak, yang makan yang ngejagain. Ya, mulutnya pahit, semua buah pada pahit. Makan bubur pahit, makan nasi pahit, rendang, semur, semua serba pahit tuh. Qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Semua serba pahit. Kalau mau ngasih orang tua, nyenangin orang tua di saat orang tua sehat, bawain martabak, bawain buah. Kenapa? Kita senang lihatnya makanan kita yang kita bawa dimakan sama orang tua. Lagi sakit udah ngap-ngapan dibawain makan makan dibawain juga kagak mau dimakan. Orang lagi sakit mulutnya serba pahit tuh. Makanya kata malaikat, cilaka orang yang ngalamin orang tuanya tapi tidak mendapatkan tiket ke surga, nggak mendapatkan ridho orang tuanya. Na'udzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan kata malaikat, aku marah terhadap orang yang apabila disebut namamu ya Muhammad tapi tidak mau bersolawat kepada Nabi. Maka cilakalah mereka yang apabila disebut nama Nabi tidak mau bersolawat. Maka Nabi bilang amin. Emang kita mau didoain malaikat? Doa cilaka mau didoain malaikat? Mau? Amit-amit kita, ya. Yang ngedoain malaikat, yang aminnya Nabi. Cilaka orang yang paling pelit apabila disebut nama Nabi, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, cukup baca Allahumma sholli alaih wa ala alih, Allahumma sholli alaih wa ala alih. Makanya kalau kita hidupnya mau berkah, setiap habis maghrib, habis subuh, setelah kita baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kita baca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi. Paling cuma 2 menit. Siapa yang baca 100 kali Allahumma sholli 'alaihi setiap habis maghrib sampai habis subuh, 30 hajat dunianya akan dicukupi oleh Allah.
70 hajat akhiratnya juga akan dicukupi oleh Allah. Makanya orang yang paling pelit bukan orang yang nggak pernah bersedekah. Orang yang paling pelit kagak pakai modal, nggak pakai tenaga. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, ya, pakai modal nggak? Nggak pakai modal. Itu aja Masya Allah. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak didoakan oleh malaikat, diaminkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sebab doanya nggak bagus. Cilakalah mereka. Satu, orang-orang yang mendapatkan Ramadan tapi nggak sempat mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup tapi nggak bisa berbakti kepada orang tuanya, nggak bisa memuliakan orang tuanya, nggak bisa bikin senang orang tuanya. Yang ketiga, cilakalah orang yang apabila disebut nama Nabi tapi tidak mau baca sholawat kepada Nabi. Nah, mudah-mudahan kita semua akan selalu dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga harapan kita akan disampaikan oleh Allah, dan siapapun yang memberikan sumbangsihnya menyantuni anak-anak yatim, mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpah ruahkan, tambah banyak, tambah subur. Mudah-mudahan bisa umrah, bisa haji ke Baitullahil Haram untuk ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.